Sepertinya Bu Wakil Dekan keluar ya Bu? Masih kayaknya Bu Fadjati ya, Iya, mungkin karena gangguan sinyal ini ya. masih sepertinya. Seluruh siswa untuk dapat mengaktifkan kameranya ya, sebagaimana perkuliahan tatap muka kita. Sehingga tentu dalam pelaksanaan perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lebih baik lagi. Kan Ya, jadinya. iya. Kami doakan semua kegiatan Ibu dan tim dari UIN Jakarta lancar semuanya dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan kelapangan dalam setiap kegiatan, Amin. serta sukses dalam Amin. menjalankan misi untuk melaksanakan kegiatan uh, kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat pada uh, minggu ini ya. Pertama sekali tentu kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kami sangat senang dan bangga bisa bersilaturahmi berjumpa dengan Bapak Ibu tim dari UIN Jakarta beserta dengan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa serta dari mahasiswa Fakultas Suldin Adab dan Dakwah dan Bapak Ibu Ketua Prodi barangkali yang juga bergabung di ruangan Zoom pada siang hari ini. Perkenalan dari Bapak Tangan yang belum kita pada pagi hari ini. Dan kebetulan saya juga eh, lagi ada kegiatan juga di Islamic Center dekat kantor Bupati di Pagaruyung. Kebetulan juga kita dari MUI melaksanakan mengangkatkan kegiatan di bidang pendidikan dan dakwah untuk memberikan semacam seminar ya ke guru-guru bimbingan konseling dan guru PAI di sekolah tingkatan SMP se-Kabupaten Tanah Datar untuk mengantisipasi terjadinya cyberbullying dan juga kekerasan di lembaga pendidikan yang saat ini sangat marak terjadi. Untuk itu saya mohon maaf dengan kondisi seperti ini. Karena ini memang juga tidak kita duga ya Fadli. Wih, Awalnya kemarin Fadli bilang di cancel karena kondisi Bapak Ibu sekarang lagi terkurung di Mentawai. Tapi pagi ini diberitahu, Alhamdulillah jadi. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih ya Ibu, Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk memberikan kuliah umum, kuliah tamu di Prodi IPI, Fakultas Suldin Adab dan Dakwah, Win Muhammad Yunus Batu Sakar. Eh, saya memandang bahwa kegiatannya amat strategis ya Pak dan Ibu dan amat penting artinya bagi pengembangan keilmuan tentunya dan juga untuk pengembangan dan pembinaan bagi mahasiswa kita. Karena tentu saja pengalaman Bapak Ibu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta eh, yang tidak kami dapatkan di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar di Fakultas Suldin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, kami merasa juga perlu mendapatkan info-info terbaik dari Bapak dan Ibu, terutama terkait dengan pengembangan keilmuan baru yang terkait dengan ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, jadi untuk itu tentu saja ini sangat kami nanti-nantikan sebenarnya. Dan juga ke depannya kami juga berharap dosen-dosen kita dari IPI juga bisa eh, melaksanakan kuliah tamu ke beberapa perguruan tinggi lain, termasuk Bali juga ke UIN Jakarta. Ya, karena dosen kita juga dan barangkali juga share ilmu dan pengalaman dari Bapak Ibu dari UIN Jakarta. Kemudian kita juga berharap nih kerjasama bisa ditingkatkan. Mungkin sudah ada MOA-nya Fadli? ya Sudah Fadli? sudah Oh, dirancang sudah. Ibu. Ya, sudah ya. Sudah dirancang. Berarti belum action lagi, belum tindak lanjut lagi ya. Ya Ibu. Jadi kita berharap ada MOA, MOU saya kira dengan UIN Syarifullah Jakarta antar pimpinan universitas sudah ada. Kemudian dari fakultas dan juga dari prodi, ini tentu kita berharap juga untuk peningkatan kualitas prodi kita di FUAD, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Karena insya Allah dalam waktu dekat ini juga Bapak Ibu, mungkin di 2025 atau paling lambat 26,
IPI juga sudah akan mengajukan akreditasi dan dengan bantuan dan kerjasama dengan UIN kita, universitas kita sudah mendapatkan akreditasi unggul. Itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu semuanya bisa bergabung dengan Prodi IPI di Fakultas Sultan Adab dan Dakwah Win Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Mudah-mudahan komunikasi tetap berlanjut, silaturahmi tetap berlanjut, dan info-info terbaru yang didapatkan dari Win Jakarta ini bisa juga segera sampai ke Prodi kita IPI di Batu Sangkar. Sehingga kita walaupun di daerah tidak ketinggalan ya Bu ya. Tapi kami juga berharap sebenarnya kalau memungkinkan Bapak Ibu hadir nih di Batu Sangkar. Karena sensasinya Batu Sangkar ini beda juga ya nih Bu Lili. Di Batu Sangkar ada Istana Bahasa Pagaruyuang, ada negeri terindah sedunia Bu. Terindah sedunia. Rugi juga kalau tidak datang ke Batu Sangkar. Jadi kami doakan mudah-mudahan suasana cuaca di sana cepat membaik dan Bu Lili beserta tim bisa mendapatkan solusi terbaik untuk bisa melanjutkan tugas-tugas lainnya serta misi yang diemban selama berada di Sumatera Barat. Doa terbaik untuk Bu Lili beserta tim, semoga lancar semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Pak Kaprodi, Pak Muhammad Fadli beserta Bapak Ibu dari UIN Mampunjol Padang beserta mahasiswa yang sudah hadir di ruangan Zoom pada pagi ini. Ini pakai dibuka ya Fadli? Iya, silakan Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, mengingat pentingnya acara ini, kami berharap anak-anak kami mahasiswa beserta dosen yang sudah bergabung bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan mendapatkan wawasan baru serta rekomendasi baru terhadap permasalahan yang terkait dengan keilmuan yang kita temukan pada saat ini. Mari kita buka acara kuliah umum di Prodi IPI bersama Bapak dan Ibu tim dari Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Wakil Dekan, Ibu Dr. Kadriati MAG atas sambutan dan juga pembukaan secara resmi untuk kegiatan perkuliahan umum kita hari ini. Kemudian selanjutnya diingatkan lagi kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada media Zoom kali ini untuk segera mengaktifkan kameranya masing-masing sebagaimana perkuliahan tatap muka kita biasanya di kelas ya. Sehingga tentu dalam pelaksanaan perkuliahan kita dan juga interaksi di dalamnya akan berjalan lebih baik lagi. Dan juga diharapkan nanti dalam sesi tanya jawab dan juga diskusi mahasiswa dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu narasumber kita dalam rangka tentu untuk semakin meningkatkan informasi, menambah pengetahuan untuk bekal kita selanjutnya sebagai seorang calon pustakawan. Baik Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, ya, disilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya Ibu kepada Ibu Lili Sudriaweni SIP MHUM, silakan Ibu. Pak Bu, terima kasih. Ya, baik. Saya izin live ya, Ya, Lili, Fadli, dan semuanya. Baik Ibu, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fadli, Ya Ibu. mungkin pemateri pertama Bu Lolita Sari ya Pak, Bu Dokter Oh, Lolita baik Ibu. Sari. Kebetulan Baik beliau Ibu. sudah bergabung dengan kita. Ya, selamat datang Ibu Dr. Lolita Silakan. Infom. Iya, halo, Halo Ibu. Ya, terdengar kedengeran, Ibu. kedengeran ya? Terdengar Ibu. Alhamdulillah. Ini kok saya jadi lupa cara nge-share di Zoom. Sebentar ya, Pak. Baik Ibu.
Pada mahasiswa, tolong diaktifkan kameranya ya. Ini sih, nah. Ya, gimana sih, Nang? Nggak bisa. Bentar ya, Pak. Iya, Aku jadi Ibu. bingung ini share-nya. Ada share, Ibu, Ya, tombol di tengah, Ibu, yang warna hijau. gimana? Ada tombol share yang di tengah, Ibu. Kalau di Oh iya. aplikasi saya itu ikonnya tanda panah ke atas warna hijau. Oh, tinggal. Ya, oke. Tolongin dong. Oh, sebentar, Pak. Ya, mana? Ya, udah kelihatan, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maaf, Ibu, suaranya agak putus-putus, Ibu. kesempatan yang diberikan. Putus-putus ya? Iya, Ibu. Sudah Ya, Ibu. kedengeran? Eh, Kedengeran? nampaknya masih putus-putus sedikit. Coba diulang lagi, Bu. Oh, sebentar coba saya coba sebentar. Bentar ya, Pak. Ya, Ibu. Oh, ya Allah. Gimana sih cara? Yang satu Teman-teman, dikirim. teman-teman mahasiswa yang lain kira-kira ada eh, teman-teman mahasiswa yang lain kira-kira ada gangguan nggak dalam dalam suara dan Zoom kali ini? Atau mungkin hanya saya aja nih? Mohon informasinya dari rekan-rekan mahasiswa. Gangguan ini mungkin hanya saya aja yang mengalami atau mungkin yang lain juga mengalami? Kalau di sini aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Suara ibunya, Sudah suara ibunya sudah terdengar jelas. jelas, Pak. Lancar ya? Bentar, Pak. Berarti Jelas. mungkin gangguannya ada pada saya, Bu. Sekarang suara saya kedengar, Pak. Kedengaran, Ibu? Silakan, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, ini maklum ya, Pak, nih di Mentawai ini. Iya, Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada kami berdua. Perkenalkan saya Lolita Sari, eh, satu prodi dengan Ibu Weni Sudia Leni. Nah, ini kami akan memberikan
materi. Ini kita nanti belajar bareng ya berkenaan tentang retensi arsip. Sebelumnya perkenalkan, eh, kenal maka tak sayang ya. Iya, Ibu. Ini ya, eh, S1 Ibu itu dari Sarjana Pendidikan Perbandingan Agama YIN Sunan Kalijaga, dan kemudian karena berkecimpung di bidang perpustakaan maka diberi kesempatan untuk kuliah di YASI, di jadi double degree nih, Sarjana Ilmu Perpustakaan Informasi, dan kemudian melanjutkan S2-nya di Magister Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Bareng sama gue nih, kami ini beasiswa ini. Jadi Anda-Anda nih semua nih nanti harus berburu beasiswa nih seperti kami ya. Eh, Kesempatannya nanti luar biasa banyak tuh insya Allah. Dan kemudian S3-nya juga di apa di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dokter Pengajian Islam Konsultasi Ilmu Perpustakaan. Ini juga beasiswa. Jadi waktu itu ada beasiswa apa tuh untuk dosen dan tenaga pendidikan ya. Jadi saya salah satunya ikut. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan banyak beasiswa-beasiswa bagi Anda semua untuk melanjutkan kuliah setelah nanti selesai dari Batu Sanggar. Amin. Oke, nanti amin ya Allah. Kita nanti belajar tentang jadwal retensi arsip dan kemudian bagaimana sih cara untuk menimbang dan memutuskan membuat suatu jadwal retensi arsip, dan gimana sih cara untuk membuat retensi arsip. Nah, kenapa sih ini materi ini sangat penting? Karena memang materi ini nanti akan bermanfaat bagi Anda semua ketika mungkin di lapangan, eh, apa eh, membuat suatu pedoman ya, pedoman retensi arsip. Walaupun ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk membuatnya karena tidak seperti apa membalikan tangan. Tapi minimal Anda akan bisa apa ya, bisa memahami oh ternyata perlu di dalam pengelolaan arsip itu diperlukan suatu jadwal atau retensi atau umur dari arsip. Nah, yang sering terjadi di lapangan permasalahannya adalah bahwa eh, kurangnya ruang. Anda bayangkan misalnya suatu ruangan penuh dengan arsip, wah nanti ketiban dengan arsip ya, seperti misalnya perpustakaan penuh dengan buku karena belum jarang di Widing misalnya, karena Widing tahu kan ya, eh, apa koleksi-koleksi yang tidak dimanfaatkan masih tetap ditaruh di rak, jajaran rak, kan akan memenuhi ya, memenuhi ruangan ruangan apa tuh penempatan koleksi di rak. Begitupun dengan arsip. Ketika misalnya tidak melakukan suatu retensi, maka akan penuh dengan penuh dengan arsip. Dan kemudian mahalnya sarana prasarana saat ini ya, apalagi yang bersifat fisik, berarti kan harus banyak lemari-lemari arsip ya, apa yang eh, kurangnya ruangan, kemudian banyaknya lemari arsip itu akan membuat suatu eh, kayak semacam gudangnya jadi gudang arsip atau gudang dari lemari arsip. Dan kemudian sulit diorganisasikan untuk temu kembali arsip yang efektif dan sulit ditemukan pada saat dibutuhkan. Nah, ini belum banyak ternyata di organisasi atau lembaga itu memiliki klasifikasi arsip. Mungkin Anda eh, paham ya bahwa dalam klasifikasi arsip itu ada dua ya, klasifikasi arsip dan klasifikasi akses dan keamanan arsip. Nah, kalau misalnya memiliki kedua klasifikasi ini, insya Allah akan memudahkan bagi arsiparis ya, arsiparis maupun pengelola arsip untuk menemukan arsipnya. Dan ketiga, satu, dua, tiga. Kelima, pengelolaannya membutuhkan pekerjaan yang intensif, waktu yang lama dan mahal. Dan dikhawatirkan juga sering terjadi rekod itu hilang atau musnah.
Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lapangan ya, di organisasi maupun di lembaga. Dan kemudian, ini Anda tahu ya, gambar ini, ketika ini apa, setiap arsip yang tercipta mesti terjadi penurunan ya. Penurunan artinya di sini ada proses-proses untuk meretensi suatu arsip. Jadi kalau se- apa kalau suatu apa menurut menurut ibu saya lupa jadi menurut hmm, lupa ibu nah bahwa dalam apa tuh penyimpanan arsip itu hanya 5% ya dari 100% yang tercipta suatu arsip, kemudian melakukan suatu penilaian dan kemudian melakukan suatu retensi, dan itu hanya akan memelihara 5%-nya saja. Nah, 5%-nya saja itu yang harus diterjemahkan. Diterjemahkannya itu bagaimana? Diterjemahkannya melalui pilar sebenarnya, empat pilar atau empat pilar dalam pengelolaan arsip. Apa saja itu? Yang pertama adalah setiap lembaga itu wajib yang memiliki naskah dinas, kemudian klasifikasi, akses dan informasi arsip, dan yang terakhir ini jadwal retensi arsip produk terakhirnya. Jadi, Bu, apakah itu produk terakhirnya jadwal retensi arsip? Enggak, empat-empat ini wajib punya. Empat-empat ini wajib punya. Sehingga dengan empat-empatnya ini akan akan terseleksi ya, ibaratnya terseleksi arsip-arsip mana yang akan dimusnahkan dan tidak dan mengurangi eh, apa namanya, mengurangi human error dalam penentuan nilai arsip. Nah, apa sih yang disebut dengan jadwal retensi arsip? Jadwal retensi arsip adalah komponen penting dari program manajemen rekod karena jadwal ini menentukan rekod apa yang akan dikelola dan berapa lama akan disimpan. Kalau bicara arsip, sebetulnya kita harus bicara dulu tentang rekod. Ya, rekod mudah-mudahan Anda paham ya. Rekod itu adalah arsip dinamis dan arsip dinamis inaktif. Itu rekod. Ketika nanti setelah melakukan penilaian dan seterusnya itu akan menjadi arsip. Jadi artinya komponen penting dalam program manajemen rekod karena jadwal ini menentukan rekod apa yang akan dikelola dan berapa lama akan disimpan. Nah, kemudian perangkat utama yang membantu organisasi dalam merekodnya karena memberikan alasan yang rasional di balik kebijakan penyimpanan serta sebagai pedoman dan petunjuk tentang persyaratan dan kondisi arsip. Jadi ini merupakan kebijakan untuk penyimpanan. Karena untuk menentukan rekod itu kan harus nanti tidak hanya satu orang menentukan apa eh, berapa lama itu rekod disimpan ya. Dia harus apa tuh melalui proses-proses tertentu. Nanti kita akan bahas di bawahnya. Dan kemudian keuntungan dari pembuatan penerapan jadwal retensi arsip adalah membantu meyakinkan organisasi memenuhi persyaratan penyimpanan secara hukum, fiskal untuk seluruh rekod dalam berbagai media. Artinya bahwa sebenarnya eh, takut sebenarnya untuk apa? Untuk memusnahkan rekod itu takut, untuk memusnahkan arsip itu takut sekali gitu. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya jadwal realisasi ada semacam suatu keyakinan ketika kita menentukan tuh suatu rekod itu akan musnah gitu ya. Udah ada keyakinan. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita sudah menetapkan barang-barang untuk menentukan umur dari arsip. Dan kemudian mengenali rekod yang membutuhkan perlindungan atau pengendalian. Jadi kita kendalikan tuh rekod itu. Tumbuhannya kita perkendalikan. Kenapa kita kendalinya itu tadi? Karena kan setiap rekod itu rekod tercipta nih ya. Pasti kan ada salinan-salinan rekod, ada kopi-kopian rekod itu kan ya. Nah, itu harus kita kendalikan. Siapa aja sih yang nerima, siapa aja yang menggunakan dan seterusnya. Kita harus apa kendalikan. Kalau nggak nanti sering terjadi kebocoran, misalnya kebocoran informasi dari arsip misalnya seperti itu. Terus kemudian mengenali pemeliharaan rekod dari berbagai salinan rekod atau rekod resmi dan mengurangi ruang kantor yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dengan memperbolehkan pemusnahan rekod yang sudah inaktif, salinan atau usang.
Jadi di sini ada suatu apa suatu eh, apa sih kesepakatan ya, kesepakatan untuk memusnahkan rekod yang sudah inaktif ya, yang sudah inaktif. Nah, kan kalau namanya sudah inaktif kan berarti kan dinilai kembali ya, apakah apa tuh rekod itu akan musnah atau tidak. Membangun jangka waktu di mana rekod dipindahkan secara berkala dan dari daerah penyimpanan arsip ke inaktif, kemudian mengizinkan penggunaan rekod yang tidak penting di tempat penyimpanan rekod inaktif. Jadi misalnya contoh arsip aktif itu kan adanya di tata usaha ya, itu aktif tuh. Dan inaktif juga adanya bukan di atas gini contohnya gini deh, di fakultas itu kan pasti arsip itu jenisnya adalah aktif dan inaktif. Dinamis aktif dan dinamis inaktif kan gitu. Ketika aktifnya itu ada di tata usaha dan ketika setelah terjadi penilaian maka yang aktif itu yang dari tata usaha akan dipindahkan ke record center. Nah, record center itulah yang akan memelihara arsip-arsip inaktif di record center. Nah, dari record center itu nanti baru berpindah lagi ke misalnya ke pusat atau lembaga pusat, lembaga arsip apa? Pusat, oh sorry, eh, pusat arsip, lembaga, lembaga gimana sih? Pusat arsip ya, pusat arsip dari misalnya apakah itu perguruan tinggi atau juga organisasi. Nah, kemudian, bentar. Setelah itu kita baru bisa menimbang atau membuat suatu keputusan. Nah, dalam menimbang dan memutuskan suatu jadwal retensi arsip juga harus banyak pertanyaan. Kenapa sih Bu seperti itu? Ya karena itu tadi takut. Sebagian besar kita takut itu, takut untuk memusnahkan arsip. Walaupun itu even itu apa undangan gitu ya. Undangan juga harus dilihat. Kalau undangan pernikahan ya otomatis ya. Undangan pernikahan gitu kan. Pasti itu otomatis arsipnya musnah bagi kita kan. Kita dikirimi surat undangan pernikahan ya itu nanti otomatis dia musnah secara JRA gitu kan. Tapi kalau misalnya undangan itu dari presiden, nah itu kan harus ditimbang-timbang gitu kan. Apakah musnah apa enggak gitu kan. Tapi otomatis itu kan udah jelas tuh permanen gitu ya. Tapi kita harus timbang-timbang yang seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan atau pertimbangan. Yang pertama adalah apakah organisasi harus mulai dari awal atau cukup memperbaiki jadwal retensi yang sudah ada? Para mahasiswa kita harus kita pahami bahwa dalam membuat jadwal retensi arsip ini sebetulnya ketika organisasi atau lembaga itu sudah memiliki lembaga kearsipan. Contohnya apa? Contohnya misalnya lembaga kearsipan UI, Universitas Indonesia, itu udah punya. Terus kemudian lembaga kearsipan ITB Ibu belum lihat. Yang Ibu lihat IPB, UNER, kemudian UGM, itu sudah punya. Dan PTUN lainnya, USU, dan terakhir Ibu lihat yang USU. Nah, mereka otomatis sudah memiliki jadwal retensi arsip. Jadi berdasar konsep sebetulnya kalau kita eh, kalau kita sudah memiliki lembaga kearsipan itu ya otomatis kita harus juga memiliki eh, jadwal pedoman jadwal deteksi arsip. Selain yang empat tadi ya, TND itu kan tata naskah dinas, klasifikasi akses dan keamanan akses dan kemudian jadwal deteksi arsip. Nah, kalau belum maka belum di sini maksudnya ketika lembaga itu belum memiliki lembaga kearsipan, ya, lembaga kearsipan, maka kan otomatis dia membuat dari awal ya, dari awal. Nah, berarti kan kalau dari awal itu panjang kali lebar gitu. Kalau misalnya sudah ada kan hanya cukup evaluasi saja. Nah, kemudian apa cakupan jadwal retensinya? Dan kemudian apakah organisasi akan membuat jadwal retensi menurut fungsi atau lebih rinci menurut departemen atau unit kerja? Artinya di sini untuk membuat jadwal retensi itu dilihat dari kegiatan, kegiatan dari eh, kegiatan dari
organisasi atau lembaga. Contoh misalnya perguruan tinggi. Contoh UIN aja ya, UIN, IAIN atau PTKIN. Rasanya kalau untuk lingkungan kita rasanya belum ada deh lembaga kearsipan. Yang ada tadi yang ibu sebutin yang PTUN ya, UGM, IPB, UNPAD, UNER, gitu ya. Nah, untuk membuat jadwal retensi yang belum nih ya, berarti harus melihat dari fungsi bisnisnya. Fungsi bisnis dari perguruan tinggi itu apa sih? Nah, berarti kan ada tiga ya. Ada dua dulu. Ada dua dulu. Ada fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Atau dibalik. Fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Fungsi substantif di sini bagi perguruan tinggi adalah tridharma perguruan tinggi ya kan. Yang pertama adalah pendidikan pengajaran. Yang kedua adalah apa? Pengabdian dan masyarakat. Yang ketiga adalah penelitian, ya kan? Nah, Anda di sini kuliah, berarti kan fungsi dari perguruan tinggi itu adalah pendidikan dan pengajaran, ya kan? Anda melalui Zoom ini kan berarti melakukan pendidikan dan pengajaran. Dan nanti Anda misalnya eh, apa menyelesaikan eh, apa ya tugas akhir dari Anda itu apa? Melakukan pengerjaan skripsi. Berarti kan ada fungsi substantifnya ada penelitian dan kemudian bukan mahasiswa aja sih, dosen juga demikian. Dan kemudian fungsi pengabdian masyarakat. Anda juga mahasiswa nanti melakukan fungsi itu. Contohnya apa? KKN, itu kan ya. Kemudian mungkin magang, itu kan fungsi dari pengabdian. Tidak hanya dosen, tapi mahasiswa juga melakukan. Nah, itulah substantif dari perguruan tinggi. Dan untuk mendukung substantif ini, maka dibutuhkan apa? Fungsi fasilitatif. Tanpa fungsi fasilitatif ini, ya kurang lebihnya mungkin tidak jalan. Apa contohnya? Misalnya pegawai, ya kan? Misalnya fungsi substantifnya itu pendidikan pengajaran tanpa fungsi fasilitatif nggak ada dosen, ya nggak berjalan kan? Atau mungkin nggak ada karyawan untuk menjalankan semua operasional dari organisasi, ya nggak jalan juga. Nah, kemudian fungsi apa lagi? Keuangan, sarana prasarana dan seterusnya, humas dan seterusnya itu fungsi fasilitatif. Jadi sebagai perancang dari jadwal retensi harsip harus paham betul dengan fungsinya. Yaitu dua fungsi itu aja dipahami. Fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Dan kemudian metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk membangun jadwal retensi harsip. Metodenya apa yang digunakan. Dan kemudian bagaimana rekod yang umum akan ditangani. Maksudnya adalah rekod-rekod tercipta itu ya. Yang banyak kan gitu ya. Ketika rekod tercipta misalnya SK misalnya. SK tercipta itu ya. Ada aslinya. Nah, yang umum, apakah ini umum SK-nya? Sifatnya umum. Nah, itu kan perlu dinilai gitu ya, perlu dinilai. Dan kemudian ada surat-surat, misalnya surat apa pengumuman atau informasi atau pengajuan observasi, itu kan sifat-sifat yang umum gitu ya. Nah, itu bagaimana cara penanganannya? Itu harus diperhatikan. Dan kemudian siapa yang melakukan riset mengenai persyaratan peraturan perundangan? Nah, ini harus ada yang melakukan risetnya. Oh, iya, harus begitu, Bu. Iya, wajib. Karena khawatir kalau misalnya ditentukan hanya berdasarkan pengetahuan pengelola arsip, nah itu khawatirnya nanti terjadi kesalahan penilaian. Jangan-jangan yang dimusnahkan itu nantinya ada yang bernilai apa? Nilai keuangan atau nilai hukum. Bahaya kan kalau misalnya itu terjadi pemusnahan. Nah, makanya harus melakukan riset-riset. Riset-riset di sini adalah melakukan menelusur undang-undang yang berkaitan. Saya contoh kalau misalnya PTKIN atau perguruan tinggi UIN aja misalnya. Berarti kan harus memahami undang-undang dari kebijakan-kebijakan rektor. Dan kemudian di atas kita Kementerian Agama kan ya. Kementerian Agama. Kemudian di atas kita lagi eh, apa ya? Aturan-aturan dari undang-undang
yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu mungkin presiden ya, dan kemudian menteri, dan kemudian juga hmm, apa peraturan yang kebijakan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh internal yaitu misalnya rektor. Jadi artinya harus melakukan riset berkaitan aturan-aturan atau perundangan secara internal maupun eksternal. Nah, itu harus harus eh, bisa nggak Bu itu yang melakukan aksi Paris? Bisa aja, cuman kan aksi Paris tak khawatirnya kan takutnya kurang pemahaman. Jadi dibutuhkan di sini justru ahli dalam bidang hukum gitu. Jadi kalau berkaitan dengan jadwal hasib, jadi tidak hanya diputuskan oleh si partis, tapi juga oleh orang-orang yang memiliki apa ya background nih, berarti memiliki background hukum atau dia latar belakangnya ada apa ada apa sih namanya keilmuan hukum gitu dan juga keuangan. Dan kemudian selain itu, eh, kalau berkaitan tentang arsip atau rekod arsip, ya tidak hanya berbicara tentang kertas, tapi juga yang bersifat elektronik, ya kan? Kalau dalam undang-undang kan jelas itu ya, arsip adalah gitu kan ya, tidak hanya berbicara kertas, tapi dan media lainnya gitu kan. Nah, media lainnya bisa elektronik gitu. Nah, perlu Anda pahami bahwa kalau bicara tentang elektronik di sini ada dua kemungkinan. Elektronik di sini born by digital, artinya dia lahir secara digital gitu. Udah dari lahirnya ya udah digital, contohnya email gitu kan ya. Itu lahir secara digital. Atau lahirnya secara ahli media, artinya yang tadinya dia kertas kemudian dia ahli media kan menjadi di capture gitu menjadi digital gitu itu ahli media. Nah, itu bagaimana tuh penanganannya? Nah, yang paling rumit kan ini ya menangani rekod elektronik. Tetapi kalau dari sisi kemudahan sih lebih sulit sebenarnya menangani yang kertas sebenarnya sih. Tapi sama-sama sulit karena di rekod elektronik juga harus memperhatikan aspek dari keamanan dan seterusnya. Terus perangkat apa yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan jadwal realisasi berkelanjutan? Ada nggak di sana itu perangkatnya untuk apa pemeliharaan apa jadwal realisasi arsipnya ada nggak? Terus perangkat manajemen infrastrukturnya dan kemudian perangkat retensi rekod dan penyimpanan riset hukumnya. Dan kemudian nah, ini kita berlanjut kepada pembuatan jadwal retensi. Nah, ini ada 4 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan dan komunikasi. Yang kedua pengumpulan informasi. Yang ketiga analisa riset dan persiapan perencanaan jadwal retensi dan kajian dan persetujuan. Itu luar biasa ya. Dari 4 ini aja udah kebayang gitu loh. Kebayang betapa apa ya betapa lamanya dan memakan waktu untuk merancang suatu jadwal realisasi arsip. Berarti kan di dalamnya juga ada orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemudian memiliki keilmuan khususnya dalam bidang hukum ya untuk menetapkan jadwal realisasi arsip. Karena di bawah ini kan ada kajian dan persetujuan yang berarti kan tidak hanya sekedar membuat tetapi juga harus ada persetujuan gitu. Nah, ini yang pertama. Tahap pertama yaitu perencanaan yang membangun kerjasama, yaitu terdiri dari kontak utama atau koordinator dari setiap departemen atau unit kerja yang memiliki pengetahuan tentang rekod di unit kerja mereka, membangun kelompok kerja di tingkat manajemen yang terdiri dari panitia kearsipan dan kemudian penasihat utama. Jadi artinya dalam perencanaan itu sudah dirancang itu dari apa melakukan kerjasama dan kemudian menetapkan orang-orangnya gitu panitia kesiapan dan kemudian ada nasihat utamanya atau pakar pada subjek tertentu. Kenapa ada pakar subjek tertentu? Ya karena setiap lembaga arsip lembaga arsip di sini ada 7 ya kalau mengikuti undang-undang kearsipan. Salah satunya adalah perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri. Kan pasti kan harus punya subjek punya apa antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya juga kan pasti ada perbedaannya. Apalagi kalau dikaitkan misalnya perusahaan gitu ya, beda lagi kan. Berarti harus ada pakar ya di situ.
Jadi harus uh, membangun dalam merencanakan untuk merancang jadwal legislatif ya harus itu tadi adanya membangun kerjasama dan kemudian apa tuh membuat suatu kepanitiaan dan kemudian melakukan komunikasi. Nah, ini apa? Ini masih ini ya masih merancang ya. Jadi harus mensosialisasikan "Oh, ini Bapak Ibu betapa pentingnya misalnya gitu ya. Betapa pentingnya untuk membangun jadwal rotasi arsip karena dikhawatirkan arsip itu hilang, arsip itu letaknya di mana. Atau jangan-jangan masih arsipnya itu arsip kacau. Tahu ya arsip kacau ya. Arsip kacau itu adalah eh, apa ya namanya? Arsip-arsip yang ini kacau ya kacau ya. Arsip-arsip yang bertumpuk-tumpuk itu loh. Itu kacau tuh. Nah, jangan-jangan dalam bentuk itu. Makanya perlu kan sosialisasi gitu ya kan. Jadi khawatirkan nanti ini nggak penting gitu ya. Udahlah dimusnahkan aja. Nah, khawatirkan seperti itu. Makanya wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jangan gujuk-gujuk katanya gujuk-gujuk nih, nih produknya udah jadi, asosiasinya jadi, Anda harus menerapkan ya nggak gitu juga. Ya harus kita melakukan sosialisasi. Betapa pentingnya ini loh gitu, seperti itu. Dan ini salah satu contoh untuk jadwal revisi arsip ketika ke lapangan ya, ketika ke lapangan. Ketika ke lapangan kita membuat suatu form ya form gitu ya ada judul kolom ada deskripsi di situ kita mulai melakukan nomor atau kode rekod dan kemudian ada judul rekod. Nah, nomor atau kode rekod ini seharusnya sih sebaiknya mengacu kepada TND. TND itu Tata Naskah Disnas ya. Kemudian judul rekodnya itu apa gitu. Misalnya MOU atau apa gitu atau mungkin apa ya? Misalnya apa ya? Kontrak kerja seperti itu atau pengadaan, nah, bisa. Dan kemudian ini deskripsi, nah terus kemudian deskripsi tentang apa gitu, rekod itu. Kemudian kode retensi dan kemudian nah kode retensi ini dengan masa retensi bisa mengacu kepada bukan mengacu menggunakan klasifikasi seperti itu dan kemudian retensi arsipnya berapa, terus keterangannya apa. Kalau ketika memang ada keterangan, ini contoh ya. Nanti ini juga bisa Anda lihat di pedoman ahli juga insya Allah ada. Dan kemudian, nah ini tahap pengumpulan informasi. Jadi mengenali ya, eh ini pada tahap pengumpulan informasi ini kita sebagai misalnya kita tim gitu kan sebagai tim atau ketua tim dalam merancang jadwal rotasi harus tahu paham betul gitu paham betul apa sih apa tanggung jawab dari seluruh departemen artinya paham betul fungsi bisnis dari departemen itu sendiri misalnya paham betul terhadap apa ya paham betul apa yang akan tercipta arsip-arsip misalnya di fakultas. Paham betul apa arsip-arsip yang tercipta di prodi. Paham betul apa arsip-arsip tercipta misalnya di UKM, ya unit-unit kemahasiswaan atau apa gitu ya. Nah itu harus paham betul. Nah jadi sehingga nanti bisa diuraikan gitu ya, diuraikan. Oh ternyata mungkin kalau misalnya Fakultas Adab dan Humaniora atau Fakultas Usuluddin itu nanti apa sih kira-kira yang timbul? Pasti kan namanya prodi otomatis tidak lepas lah dari tridharma perguruan tinggi seperti itu. Tetapi bisa jadi antara prodi bukan prodi bisa aja ya prodi ya. Bisa jadi antara prodi yang satu dengan prodi yang lain juga beda gitu dalam hasil dari produk apa arsipnya. Kalau bicara arsip kan berarti kan kita paham betul ya bahwa arsip itu tercipta dari hasil kegiatan kan gitu. Jadi akan kelihatan. Perlu mengenali rekod yang dibuat, diterima, dipelihara sebagai pembuktian dari setiap proses bisnis atau aktivitas termasuk mengenali sistem elektronik. Jadi artinya itu tadi kalau
bicara arsip itu kan tidak hanya kertas ya, berarti kan ada elektronik. Berarti kita harus paham juga, paham juga eh, arsip elektronik itu eh, disimpan menggunakan sistem apa gitu. Nah, kalau kita belum paham, bukan tidak paham ya, kalau tidak paham itu berarti kita tidak mau paham. Kalau belum paham berarti kita berusaha untuk paham. Kalau kita belum paham berarti kita harus menggandeng orang-orang TI yang paham betul tentang TI, paham betul tentang keamanan dari suatu sistem. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sistem itu, wah kata kata misalnya kata orang TI bilang, wah sistemnya ini berbahaya untuk dihack, berbahaya untuk segi keamanan. Nah itu kan berarti harus direkomendasikan eh, apa tuh diganti gitu ya, diganti atau diupgrade dari sisi keamanan seperti itu. Nah kemudian eh, rekod yang dikumpulkan informasi ini tadi itu, nah ini pengumpulan isi informasinya apa saja. Nah, deskripsi rekodnya, kenali format isi setiap rekod, tujuan bagaimana rekod digunakan, apa fungsi rekod, proses bisnis apa yang didukung oleh rekod tersebut. Kemudian dari sisi nilai, apakah nilai dari rekod bagi organisasi? Berarti rekod yang tercipta itu wajib ya, wajib ada nilainya gitu loh. Kalau nggak ada nilainya ya sudah gitu kan, nilai apa tuh berarti kan musnah. Artinya dalam materi kali ini pokoknya intinya yang rekod yang memiliki nilai gitu. Nilai nilai guna, Anda paham mungkin ya, nilai guna sejarah, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna riset ya. Nah, kemudian ketika berbicara tentang nilai, awalnya semua rekod digunakan untuk keperluan operasional dalam aktivitas sehari-hari. Umumnya setelah kegiatan selesai, maka rekod dimusnahkan, maka retensinya singkat. Kemudian rekod yang memiliki nilai guna hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan undang-undang. Nah, kemudian rekod yang memiliki nilai sejarah di masa retensinya lebih panjang daripada nilai guna hukum. Nah, kalau misalnya rekod itu memiliki nilai guna hukum, kita harus pelajari itu aturan-aturannya. Maksudnya gini, kalau misalnya rekod itu ada atau arsip itu ada bernilai hukum, maka ketika kita memutuskan untuk musnah, maka kita harus membaca dulu lagi aturan-aturan, jangan-jangan salah nih kita ini yang kita putuskan. Khawatir kan seperti itu. Maka kita harus paham betul dengan peraturan-peraturan. Dan kemudian ini kalau sejarah otomatis ya dia itu eh, apa ya, lebih mudah ya menilai sejarah itu. Lebih mudah menilai suatu rekod nilai sejarah dibanding nilai hukum. Contohnya apa? Kalau sejarah itu contohnya apa ya? Contohnya saat ini eh, sebagai informasi bahwa saat ini Mandi UIN Jakarta itu sedang mencari arsip sejarah. Arsip sejarah siapa? Arsip sejarah pendirian UIN dari masa Adia ke eh, pendirian UIN dari masa Adia. Adia itu Ilmu Akademi Dinas Ilmu hmm, Keagamaan. Nah itu dicari tuh sampai sekarang itu nilai segala sejarah dicari, dan sampai sekarang yang Mas Adia belum ketemu gitu, belum ketemu, baru yang ketemu baru masa IAIN dan eh, apa IAIN dan UIN. Artinya ketika ketika misalnya berdirinya Adia saat itu dipelihara betul ya arsip-arsipnya, Mas SKSK rektornya gitu ya, SKSK rektornya, kemudian kurikulum-kurikulumnya, maka kan akan mempermudah kami-kami ini di masa UIN kan seperti itu. Nah, nah itulah pentingnya, artinya pentingnya penyelamatan arsip itu di situ. Nah, pentingnya retensi arsip itu di situ. Mungkin saat itu eh, penting mungkin, tapi mungkin eh, karena mungkin tercecer kan masa waktu itu kan agak, kita juga kan mungkin belum lahir ya. Jadi mungkin saat itu bukannya tidak care, ibu tidak bisa menyatakan tidak care, tapi mungkin ya apa ya, ya artinya saat ini memang belum diketemukan. Jadi memang arsip yang menilai sejarah ini sangat perlu diperhatikan mulai dari sekarang ya.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Terus organisasi bagaimana cara pengaturan rekodnya, terus apakah berdasarkan abjad, kronologis, numerik, campuran dan sebagainya, medianya apa, kertas, bentuk mikro, disket dan sebagainya. Kok disket dikumpulkan Bu? Iya, disket dulu kan, kalau sekarang kan ibaratnya sekarang flash disk ya. Ya siapa tahu di dalam disket itu masih ada informasi yang belum kita apa ya, belum kita namanya dalam disket belum kita keluarkan kan gitu. Makanya mereka masih kumpulan. Contohnya di mana? Contohnya Ibu pernah lihat itu di USU, ya, kantor unit kantor unit arsip USU. Mereka masih menyimpan itu. Karena banyaknya, jadi mereka masih menyimpan. Jadi nanti sambil mereka saat ini sampai terus mengolah gitu ya. Terus jumlah per periode, berapa jumlah tempat yang digunakan, dan untuk berapa lama, dan kemudian frekuensi akses, berapa sering sih rekod diakses untuk menentukan periode aktif di kantor dan periode inaktif di tempat penyimpanan, dan kemudian praktek penyimpanan saat ini, berapa lama disimpan di kantor dan berapa lama disimpan di tempat penyimpanan di luar. Artinya, ketika tahap ini adalah ketika tim dari perancang jadwal orientasi salsib ini melakukan ini. Jadi dia melakukan wawancara gitu loh, mau wawancara observasi kepada unit-unit pencipta arsip gitu. Intinya itu. Dan kemudian kajian riset dan analisa. Selama proses pengumpulan data diambil putusan tentang nilai guna rekod berdasarkan nilai operasional, hukum, dan atau sejarah. Dalam judi tentukan masa retensi rekod umumnya yang bernilai sejarah, maka masa retensi akan permanen. Nah ini di ini ya perlu di headline ya. Kalau misalnya bernilai sejarah, maka masa retensinya adalah permanen. Sedangkan bila bernilai guna hukum, maka memerlukan riset lebih lanjut ke peraturan yang lebih tinggi untuk menentukan persyaratan penyimpanan. Contohnya apa? MOU. Apakah seluruh MOU itu dia perlu disimpan? Kalau misalnya ada yang memutuskan itu musnah, maka kita harus apa menelusur ya, bukan memerlukan riset kan menelusur ya, peraturan-peraturan gitu loh. Oh ternyata ini ada nih peraturan lebih tinggi nih, menyatakan tidak boleh musnah, nah, seperti itu kan. Jadi untuk mengantisipasi kelalaian ya untuk menentukan retensi sebuah hasil. Dan kemudian persyaratan penyimpanan selama periode waktu tertentu, dan kemudian persyaratan penyimpanan tanpa ketentuan waktu tertentu, dan ketentuan mulai kapan rekod harus disimpan, misalnya setelah kontrak berakhir. Juga ada peraturan tentang penyimpanan dalam apa tuh format yang berbasis media digital. Nah, ini eh, Ibu contohkan ini Sri Kandi ya. Sri Kandi adalah Sri Kandi yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Coba nanti coba ya di guling ya. Di di guling tuh srikandi.arsip.go.id. Nah, yang biasa bisa login biasanya sih pegawai-pegawai tata usaha ya, atau juga orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melihat arsip-arsip yang tersimpan di Andri. Kayak contoh kemarin kami itu membuka sitik Andi untuk mencari arsip-arsip berkenaan tentang UIN misalnya seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa, ada. Cuman itu tadi yang arsip yang ada itu sampai sekarang belum ketemu gitu. Mudah-mudahan nanti kita mencari lebih lanjut apa ke 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 Kemenak mungkin mudah-mudahan menyimpan, dan kemudian ke Seknek. Kok ke Seknek, Bu? Seknek juga kan ada penyimpanan arsip. Nah, Seknek itu kan berkaitan dengan arsip-arsip presiden kan. Jadi, siapa tahu di sana ada SK ya, SK yang ditetapkan oleh presiden bahwa gitu peralihan misalnya Adia ke IAIN, IAIN ke UIN dan seterusnya. Mudah-mudahan ada. Dan kemudian selain kopi, siapa saja di organisasi yang menerima rekod tersebut. Nah, kemudian apakah nanti di lapangan mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, misalnya berkenaan
eh ya itu tadi melihat dari prodinya atau fakultasnya mungkin ada sesuatu yang unik, maka bisa ditanya lebih lanjut seperti itu. Dan kemudian yang ini proses kajian dan persetujuan, ini proses terakhir ya. Meminta koordinator rekod setiap unit kerja untuk memeriksa retensi rekod yang sesuai dengan unit kerja mereka. Terus koordinator rekod unit kerja akan meminta persetujuan pimpinan untuk menentangi jadwal retensi rekod yang sudah tepat lalu dikembalikan ke tempat kerja, manajemen rekod, dan kearsipan. Nah, artinya sebelum terjadinya sebelum ditandatangani lebih lanjut, maka masih draftnya lah ibaratnya ya, harus diperiksa kembali itu hasil kajian penentuan retensinya. Sudah sesuai belum dengan unit pencipta SIP. Nah, kalau oke, maka menandatangani. Nah, nah, ini baru unit kerja ya. Artinya yang Ibu bilang katakan tadi, kalau fakultas itu kan berarti dia unit pencipta arsip dinamis dan unit pencipta arsip dinamis inaktif ya. Berarti kan record center. Record center. Berarti kan di situ harus ada kalau sudah ditetapkan retensinya maka harus ditandatangani oleh dekan misalnya itu sebagai pimpinan yang tertinggi. Nah, kemudian setelah mendapat persetujuan dari seluruh unit kerja, maka jadwal retensi rekod dikembalikan kepada penasihat panitia rekod untuk meminta persetujuan terakhir dengan disertai dukungan dokumentasi hukum. Artinya setelah dikumpulin tuh dari setiap fakultas gitu ya, kumpulin gitu ya, dikumpulin, kumpulin, kumpulin. Nah, itu harus dikaji kembali gitu, dikaji kembali oleh penasehat. Nah, penasehat ini bisa dari Andri gitu kan ya. Andri selaku penasehat kearsipan seluruh Indonesia, dan kemudian rektor, kemudian para dekan. Dan kemudian jangan lupa pakar ya, pakar subjek tertentunya itu. Nah, pakar subjek tertentu itu juga harus ada pakar bidang hukum. Gitu. Bu, bidang IT bisa nggak Bu? Bisa. Itu kan sesuai kebutuhan aja ya. Kalau misalnya bidang IT-nya juga wajib ada karena mungkin di dalam suatu organisasi pasti kan ada menghasilkan suatu rekod elektronik ya. Jadi mungkin kita butuh pakar. Berkaitan apa Bu? Itu berkaitan dengan software yang digunakan gitu. Khawatir nanti menggunakan software itu malah nanti terjadi kebocoran informasi dan seterusnya atau terjadi kehilangan dari uh, mesin. Nah, setelah semua disetujui, maka jadwal retes itu baru bisa diimplementasikan. Nah, diimplementasikan juga tidak semudah juga kita mengimplementasikan. Artinya, ya nih loh, jadi lo produknya, Anda gunakan, Anda pedomani, gitu kan? Situ udah ditetapin tuh, misalnya apa? Misalnya kurikulum, misalnya permanen, gitu kan? Terus kemudian ada lagi apa ya? Iuran, misalnya iuran SPP, misalnya musnah kayak gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, ini eh, apa ya, harus betul-betul disosialisasikan agar supaya nanti ketika ada berkaitan dengan kurikulum atau aspek keuangan, mereka udah paham tuh, udah paham. Oh, ternyata ini permanen. Oh, ternyata ini musnah. Oh, ternyata ini dipertimbangkan kembali gitu. Jadi harus ada sosialisasi. Jadi tidak semena-mena. Makanya mereka juga harus dilatih, ya ada pelatihan seperti itu dalam menggunakan jadwal retensi arsip. Nah, kemudian hasil dari implementasi jadwal retensi arsip itu artinya produk dari jadwal retensi arsip itu memuat memuat beberapa rekod akan tetap dilanjutkan penyimpanannya. Ya, beberapa rekod yang akan ditetapkan penyimpanannya. Jadi paham betul rekod-rekod yang akan ditetapkan itu disimpan. Paham betul rekod-rekod itu yang akan dimusnahkan untuk dimusnahkan atau musnah gitu ya. Terus kemudian paham betul rekod-rekod atau arsip-arsip yang akan dipindahkan. Dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke lembaga kearsipan. Dan setelah itu, setelah jadi produknya, terus kemudian diimplementasikan, tadi kan kalau Anda perhatikan ya, tadi kan ada satu pertanyaan tuh, yang yang pertama tuh,
apakah organisasi itu sudah memiliki jadwal retensi arsip ataukah ataukah organisasi itu belum memiliki jadwal retensi arsip. Kalau misalnya itu sudah memiliki ataupun belum memiliki dan kemudian sudah membuat, setiap tahun itu wajib dievaluasi. Tapi agak repot sebenarnya, agak repot ketika misalnya tiap tahun dikaji. Karena kan kalau misalnya di dalam retensi itu kebanyakan tahun, 1 tahun gitu ya, tahun kemudian musnah, nah itu mungkin tahun. Tapi kalau misalnya sebagian besar itu banyak yang 2 atau 3 atau mengikuti kreditasi misalnya 5 tahun, nah mungkin bisa agak lenggang gitu. Tapi memang yang paling bagus adalah tiap tahun. Nah, ini khusus eh, bagi apa ya? Bagi arsiparis yang menangani tentang ini. Artinya yang paham betul gitu ya. Jadi harus mengkaji tiap tahun. Khawatir gitu. Khawatir kenapa? Khawatir kalau nanti ada peraturan baru gitu loh. Peraturan baru. Peraturan baru yang saat ini kan yang terbaru itu setelah masa COVID itu, maka arsip-arsip yang timbul di masa COVID wajib wajib diselamatkan kan. Tapi dengan aturan yang baru sekarang tidak semua arsip-arsip yang berkenaan COVID itu diselamatkan. Kita harus harus membaca itu kalau nggak salah ada ketetapan dari Andri itu. Jadi arsip apa aja sih yang diselamatkan di masa COVID. Nah, artinya itu memang setelah walaupun sudah ada jadwal retensi arsip harus ada evaluasi ya. Harus ada evaluasi. Takutnya nanti itu loh, takutnya yaitu human error dan seterusnya. Bukan human error ya, takutnya kalau sudah jadi produk kan berarti kan kita udah mengacu kepada produk ya. Takutnya terjadi itu perubahan ya, perubahan perundangan. Dan kemudian yang kedua, dokumentasi dan persetujuan tentang pembuatan jadwal retensi arsip harus disimpan, terutama bila ada pertanyaan tentang jadwal retensi arsip. Serta untuk menunjukkan bahwa pendekan perencanaan implementasi sudah dilakukan dengan benar. Jadi ketika yang tadi itu loh, yang masa awal ya, masa observasi dan seterusnya, masa wawancara dan seterusnya kepada unit-unit kesehatan itu harus ada dokumentasinya dan harus disetujui. Berarti kan asumsinya berarti kan ada kop ya, ada kop-kop yang harus yang harus apa di print dan kemudian harus apa tuh namanya, diberi pengesahan gitu ya, pengesahan. Dan kemudian nah ini contohnya ya untuk jadwal retensi arsip. Di sini ada nomor, jenis, seri arsip, jangka waktu simpan, ada aktif, inaktif, dan keterangan. Nah, ini salah satunya hukum ya, produknya hukum, misalnya peraturan perundangan yang mengatur instansi, peraturan perundangan yang mengatur instansi sampai dengan diperbarui 4 tahun dan permanen. Contohnya apa, Bu? Misalnya peraturan perundangan yang mengatur instansi, misal di UI nih misalnya ya, peraturan tentang perubahan ya, perubahan masa adia, YIN, UIN itu harus disimpan tuh produk hukumnya, simpan. Eh, di aktifnya itu sampai diperbarui, ya inaktifnya 4 tahun dan keterangannya permanen. Begitupun dengan produk hukum internal. Dan kemudian dokumentasi hukum sampai dengan tidak berlaku dan musnah. Dan kemudian kontrak perjanjian sampai dengan tidak berlaku 9 tahun dinilai kembali. eh Bu, kok 9 tahun lama sekali ya? Itu mungkin karena memang pembuatan dari jadwal realisasi arsip ini kan hasil musyawarah bersama gitu ya. Jadi tidak keputusan sendiri. Jadi ya 9 tahun itu maknanya apa? Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing. Tuh. Bu, misalnya kalau kami menentukan 5 tahun, bisa nggak? Misalnya seperti itu. Bisa aja. Kan itu kan eh, asal itu keterangannya dinilai kembali gitu ya. Asal nilai keterangan dikhawatirkan. Ternyata kontrak perjanjian itu sangat penting dari kemudian hari. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan Bapak. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Dr. Lolita Sari Enhum yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan manajemen arsip atau jadwal retensi arsip. Dan tentu sudah pasti dari kita semua sebagai seorang mahasiswa ilmu perpustakaan, ini menjadi suatu apa ya, suatu informasi atau pengetahuan wajib bagi seorang calon pustakawan nantinya, sehingga dalam pengelolaan lembaga itu pada akhirnya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tentu dapat berjalan dengan baik berdasarkan dengan informasi yang terkandung di dalam arsip ini sendiri. Sehingga tentu kita harus mengetahui jadwal retensi mulai dari itu pembuatan atau penciptaan sampai kemudian pada tahap pemusnahan arsip dengan mengikuti peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Oke, baiklah. Selanjutnya dan juga selamat datang pada Pak Dekan kita, Pak Dr. Risman Bustamam MAG. Nah, tadi beliau mungkin berhalangan hadir dalam acara pembukaan dikarenakan juga mengisi perkuliahan tatap muka di kelas, sehingga dalam penyambutan tadi itu diwakilkan oleh Ibu Wakil Dekan satu bidang akademik dan juga kelembagaan. Begitu, Ibu. Selanjutnya, ya, Ibu. Selanjutnya kepada mahasiswa peserta kuliah umum kita hari ini, jika ada pertanyaan berkaitan dengan manajemen arsip, untuk dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Silakan. Terutama ini pada mahasiswa semester 3 yang tentu sekarang juga sedang belajar atau mengikuti perkuliahan kearsipan. Ayo, silakan. Mana nih mahasiswa semester 3? Ayo, silakan. Delphi, Delphi. Ini juga dihadiri oleh alumni kita ya. Ada Ingrid Asisendri. Salam kenal mahasiswa semua. Yang mungkin masih malu-malu ini, Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Dekan. Pak Dekan apa Pak Dekan tadi ya? Ya, Pak Dekan, ada Pak Oh Pak Dr. Dekan. Assalamualaikum Pak Risman Dekan. Bustamam Salam kenal. MAG. Saya Lolita Sari dari UIN Jakarta. Ayo, silakan bagi yang ingin menanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita tentang manajemen arsip. Ada? Atau saya dulu lah, Bu. Boleh Pak. Aduh, mudah-mudahan saya bisa jawab Pak. Ya, sebagai pembukaan supaya memotivasi mahasiswa untuk segera bertanya ini. Nah, jadi begini, Bu. Di prodi kita kan juga eh, ada mata kuliah ya, Bu. Mata kuliah tentang manajemen arsip dan rekor. Dan di kurikulum yang terbaru kita juga nanti akan belajar mengenai manajemen arsip dan museum. Nah, tentu harapannya dari mata kuliah ini itu menghasilkan calon-calon pustakawan yang tentu bukan hanya memahami tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan, tapi juga harapannya tentu dapat mengelola berbagai macam lembaga informasi, khususnya dinas kearsipan atau lembaga kearsipan dan juga museum. Dan pertanyaannya, kalau menurut eh, pandangan Ibu sejauh ini, bagaimana sih Ibu memandang pusaka dalam mengelola lembaga dokumentasi seperti arsip dan juga museum? Apa kira-kira kompetensi yang paling dibutuhkan untuk mengelola berbagai macam lembaga informasi tersebut? Dan bagaimana sih tren ke depannya? Apakah kemudian perpustakaan akan semakin kurang diminati mengingat memang sampai saat ini berkaitan dengan perkembangan teknologi tentu ada banyak sekali alternatif yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa dalam hal untuk mencari informasi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kearsipan, tentu hanya sedikit sekali orang yang memahami dan juga
berkaitan dengan informasi dalam arsip itu sendiri yang tentu akan sangat penting apa digunakan untuk kelangsungan apa hidup dari suatu organisasi. Gitu kira-kira Ibu. Bisa dipahami ya Ibu? Maaf kalau terlalu panjang itu untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Ya Ibu. Karena ini berkaitan mungkin pengembangan prodi ya, pengembangan prodi dan kemudian pengembangan kurikulum yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan mahasiswa nanti di dunia kerja nanti. Tapi yang jelas, sepemahaman saya, sependek pemahaman saya bahwa eh, kalau bicara tentang ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan dan museum itu sangat sangat apa ya, sangat dibutuhkan saat ini. Terbukti dari kemarin kan Pak ya, lowongan apa tuh lowongan untuk pustakawan, ya kan? Untuk CPNS-nya banyak sekali, P3K-nya juga banyak sekali, dan kemudian untuk kearsipan juga begitu, dan kemudian untuk museum gitu ya. Karena eranya walaupun katanya itu dunia tidak lebih kepada sains, tetapi ternyata untuk menerjemahkan informasi itu kan butuh tenaga kita. Artinya memang kalau antara ilmu perpustakaan, arsip dan museum itu sama-sama sebenarnya sama-sama itu mengelola informasi ya. Ya kan sama cuman bedanya adalah di aksesnya gitu. Nah, adik-adik ini mahasiswa ya. Untuk membedakan antara ilmu perpustakaan, arsip dan museum sebetulnya di aksesnya saja. Ya, Anda itu harus belajar kalau belajar akses kan berarti tidak hanya belajar tentang bagaimana mengelola uh, bagaimana informasi yang berbasis kertas gitu ya, tapi juga bagaimana mengelola informasi itu berbasis digital. Nah, untuk apa tuh namanya tren saat ini itu kan ada GLAM ya Pak ya, Gallery, Library, Archive, Museum kan. Nah, Ya. mungkin itu yang dibutuhkan untuk saat ini Pak. Jadi itu baik sekali ya kalau eh, prodi dari Batu Sangkar sudah eh, Bapak membuka mata kuliah berkenaan tentang arsip dan museum karena memang ke depan ini mahasiswa ini sangat membutuhkan itu semua. Seperti itu sih Pak, sejauh pemahaman saya. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira dari mahasiswa ada yang ingin bertanya tentang materi manajemen arsip kita ini? Silakan ini ada Rahmat Hidayat yang sudah membuka mikrofonnya. Silakan Rahmat, jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Ibu. Nah, untuk yang materi museum kita nanti bagaimana Ibu? Halo Ibu. Izin bertanya Ibu. Enggak. Tentang materi museum kita nanti bagaimana Ibu? Saya udah masuk, Pak. Bisa Oh lanjut iya, dengan saya. baik Ibu. Tapi tentu sebelum itu kita persilakan dulu kepada mahasiswa untuk bertanya berkaitan dengan materi yang dibawakan Ibu Dr. Dwi Besar tentang manajemen arsip. Ayo silakan mahasiswa. Atau saya boleh Izin Pak. bertanya? Ya, ya, silakan. Siapa itu? Rahmat. Ya Pak. Nah, silakan Rahmat. Eh, Maaf sebelumnya Pak, izin bertanya, bagaimana cara menentukan jangka waktu retensi arsip yang sesuai atau efektif lah Bu dalam sebuah organisasi? Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Rahmat. Bagaimana cara untuk menentukan jadwal retensi efektif dalam suatu organisasi? Tadi di dalam tayangan slide tadi ada 5 tahun, ada 4 tahun dan juga ada 9 tahun, Bu. Nah, apakah memang ada aturan atau pedoman baku tertentu yang harus dipedomani oleh suatu organisasi dalam menetapkan jadwal retensi tersebut? Kira-kira mungkin seperti itu. Silakan. Oke. Makasih Rahmat Hidayat. Nih semester berapa? 3 ya?
semester Iya, Bu. ya semester 3. Ya, semester 3. Oke, baik. Pertanyaannya baik sekali. Yang efektif ya, agak sulit ya. Karena kan menentukan arsip itu ibaratnya menentukan umur umur arsip kan gitu. Kalau efektif rasanya agak sulit. Tetapi ada tetapinya kalau untuk mengacu apa mengacu kepada arsip-arsip yang fungsi fasilitatif mungkin bisa mencontoh ya, mencontoh dari lembaga lembaga lainnya gitu, terutama mungkin Andri ya. Tetapi itu pun harus melihat juga, karena itu tadi kan, kalau misalnya kita bicara arsip itu ada dua fungsi yang harus kita perhatikan, fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Kalau untuk fasilitatifnya mungkin kita bisa mencontoh misalnya apa? Keuangan, kepegawaian, yang sudah jelas kan di dalam kepegawaian ini contohnya. Di situ kan ada mungkin SK-SK ya kan? SK-SK dari pegawai, maka ketika misalnya pegawai itu sudah pensiun maka bisa musnah ya kan gitu loh. Nah pensiunnya kita berapa tahun ya Pak ya? Kan lama ya. Nah seperti itu. Dan kemudian mungkin SK-SK yang berkaitan misalnya tugas belajar seperti itu tetap aja kan harus ditentukan disesuaikan dengan umur dari pegawai itu sendiri. Nah, untuk ketetapan standar tertentu dalam retensi arsip nggak ada, Pak. Tidak ada. Karena memang setiap lembaga atau setiap organisasi itu kan berbeda-beda. Makanya tidak seperti perpustakaan. Kalau perpustakaan jelas ya, menentukan misalnya klasifikasi atau subjek dari sebuah koleksi. Kan jelas ya. Dari kelas 00 kan umum, 100 filsafat, 200 agama, dan 900 apa tuh, sejarah dan apa geografi kan. Itu jelas. Nah, di tiap jenis perpustakaan juga pasti kan menggunakan klasifikasi didisi kan, baik itu perpustakaan sekolah maupun misalnya lembaga, atau mungkin perpustakaan yang ada di Indonesia, atau mungkin perpustakaan yang ada di luar negeri, asal dia menggunakan didisi pasti jelas gitu. Oh, ternyata koleksi kamus misalnya, oh kelasnya 00 misalnya seperti itu kan. Kalau dengan arsip tidak bisa. Tidak bisa karena dia unik ya, dia unik karena dia berkaitan dengan akses. Oleh karena itu dalam penetapan untuk umur arsip tidak bisa kita efektif tuh kayaknya Ibu agak susah mengucapkan kata efektif karena itu harus melalui apa? Melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah diuraikan. Kalau misalnya sudah jadi produknya sih enak ya. Ya kalau misalnya belum jadi, nah itu yang jadi persoalan gitu. Persoalan maksudnya panjang kali lebar. Contoh Pak, contohnya saat ini kan UIN itu sedang, kami kan belum punya LKPT ya, mungkin juga Betul Sangka juga belum punya LKPT ya. LKPT tahu ya, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, kayak misalnya UI, Arsip Universitas Indonesia. Kalau IPB berarti kan unit arsip, unit arsip IPB seperti itu. Nah, ini kesulitannya yang saat ini banyaknya arsip yang bertumpuk adalah di keuangan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai arsiparis gampang keuangan SPP dah musnah gitu. Gampang ini ya misalnya apa sih Pak kalau misalnya anggaran dari BUPTN misalnya ini permanen. Gampang ya, nggak seperti itu. Jadi harus dibaca itu artinya dilihat arsipnya, kemudian dilihat apakah sudah selesai kegiatannya. Nah, kalau sudah selesai kegiatannya, apakah ada nilai keberlanjutannya lagi? Nah, kalau misalnya ada nilai berkelanjutannya lagi, berarti kan permanen. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai keberlanjutan, bisa aja musnah, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kalau misalnya si Paris itu sulit menentukan, maka ada keterangannya dan dinilai kembali. Jadi artinya, mohon maaf, Rahmat Hidayat ya. Jadi ibu belum bisa tuh mengatakan efektif. Kalau efektif kan kayaknya yang gampang ya Pak ya, yang contoh copy paste selesai gitu ya. Kayaknya belum bisa gitu. Contohnya lagi misalnya kalau di UIN tadi Ibu katakan misalnya fasilitatif sih adalah kepegawaian. Tetapi fungsi fasilitatif yang ada di UIN kepegawaian belum tentu menjadi fasilitatif di kantor kepegawaian BKN ya, kantor BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Justru yang fasilitatif kepegawaian itu menjadi substantif kan, ya kan? Ya, Ya, ya jadi betul. substantif kan? Iya, betul. Ya kan gitu ya jadi susah jadi nggak kayak rasanya ibu belum ketemu tuh
Bu, kalau misalnya perusahaan kan sama aja misalnya. Perusahaan kan sama aja kan itu cuman perusahaan tuh fungsinya hanya mencari laba kan, laba. Tetapi apakah perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sama? Walaupun mencari laba, belum tentu. Itu mungkin perguruan tinggi deh antara UIN Jakarta dengan IAIN Batu Sangkar. Apakah sama? Tidak, bukan dari ininya ya, bukan dari itunya, bukan, tapi dari itunya, dari fungsi kegiatannya. Misalnya, kami punya fakultas kedokteran. Nah, buat tersangka kan belum tuh. Nah, berarti JRA saat ini, berarti kan menentukan arsip-arsip kedokteran kan, ya kan? Nah, kemudian nanti tahun nanti mungkin ke Batu Sangkar memiliki fakultas kedokteran. Nah, dia baru merancang kan. Jadi kan beda. Jadi gitu ya. Jadi tergantung dari lahirnya dari sebuah organisasi, lahirnya dari sebuah kegiatan, maka dalam menentukan jadwal retensi arsip itu tidak bisa sama. Maka, Mungkin itu yang bisa Ibu jawab. terima kasih, Bu. Maka dari itu tentu dibutuhkan tim penilai arsip, Ibu, yang Ya, melibatkan betul. berbagai macam profesi dan bidang keahlian tertentu. Iya, betul. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Semoga jawaban dari Ibu narasumber itu tentu menambah informasi dan pengetahuan kita tentang arsip ini. Selanjutnya, Ya, bagi sama. bagi mahasiswa yang ingin bertanya, sebelum nanti kita melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lili berkaitan tentang manajemen, ya.